teman-teman, eh, pertama tentu saja bicara Pancasila sebagai sebuah landasan negara, yang pertama kali harus kita lakukan adalah melakukan refleksi, lalu yang kedua kita melakukan proyeksi. Secara reflektif, Pancasila disepakati sebagai sebuah filosofi Grundslag sekaligus sebagai sebuah inspiring of the state yang harapannya memayungi, memberi kontribusi yang kalau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan Hudali Indonesia, adalah sebuah refleksi yang dalam bahasa yang sederhana itu up and down. Ia naik saat mula Indonesia berdiri karena Pancasila kemudian diletakkan sebagai sebuah kalimatun sawa, sebagai sebuah agregator yang mempersatukan begitu banyak gugus-gugus perbedaan di antara kita. Baik beda karena kelaminnya, beda karena agamanya, beda karena teritorialnya, beda karena bahasanya, beda karena sukunya, rasnya, serta beda dalam pengertian tujuan dan cita-cita hidupnya. Jadi Pancasila itu adalah dasar-dasar statis yang diproyeksikan nanti dalam sebuah dasar-dasar dinamis agar kompleksitas partikulatif itu bisa menemukan apa yang disebut dengan imagine community. Maka beberapa pikiran, beberapa bukti-bukti bahwa negara ini adalah negara Pancasila bisa dilihat dari berbagai eksperimentasi yang membedakannya dengan negara-negara lain. Dan fakta itu bisa kita lihat dari Pancasila sebagai pandangan hidup bernegara dan kemudian ditafsirkan dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45 yang sempat berganti-ganti itu. Artinya jika kita ditanya apa sih bentuk negara Pancasila itu, maka saat itu orang mudah sekali menjawab dengan mengatakan lihatlah Pancasila, lihatlah Undang-Undang Dasar 45 dan lihatlah konstruksi negara Indonesia yang sedang kami bangun. Baik dalam pengertian dulu sempat dibayangkan ada partai tunggal, lalu berubah menjadi partai yang banyak, lalu berubah menjadi satu golongan dan dua partai, lalu berubah hari ini menjadi multi partai yang luar biasa banyak. Tapi itu semua adalah refleksi dari keinginan orang untuk menerjemahkan politik berbasis Pancasila. Dan fakta yang paling nyata dari seluruh kehidupan negara itu adalah ketika pejabat negara disumpah berdasarkan kitab suci masing-masing dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Artinya ada kesetiaan untuk menjalankan itu. Tapi kalau kita melakukan proyeksi, maka praksis negara Pancasila itu tidak mewujud dalam kenyataan yang sesungguhnya. Karena meja statisnya itu ketika diterjemahkan dalam meja dinamis untuk melihat satu persatu, misalnya yang pertama melindungi, maka negara Pancasila tidak maksimal di dalam perlindungan. Begitu banyak tenaga kerja Indonesia di luar negeri, begitu banyak mahasiswa kita di luar negeri, begitu banyak warga negara Indonesia di luar negeri, jika mereka mendapatkan kesulitan, negara kita relatif agak malas untuk hadir. Jadi perlindungan negara terhadap warga negara Indonesia di luar negeri itu adalah perlindungan yang relatif tidak pernah maksimal. Demikian pula ketika di dalam negeri, begitu banyak orang diusir di tanah halaman mereka sendiri atas kasus-kasus tertentu dan negara tidak serta-merta melindungi warga negaranya tetapi melindungi kepentingan korporasi. Jadi dari kata melindungi saja refleksi dari kaki
dinamis itu kalau di riset maka jawabannya 8 dari 10 orang mengatakan tidak mendapatkan perlindungan. Yang paling sederhana misalnya kalau orang mau mendapatkan kartu tanda penduduk. Jika ukurannya negara Pancasila itu adalah pengakuan warga negaranya adalah warga negara Pancasila, maka tugas Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen Dukcapil itu mencetak kartu tanda penduduknya dan dia yang harus aktif. Dukcapil itu harus datang ke masyarakat dan mengatakan ini KTP Anda. Tapi karena kita mewarisi satu konstruksi negara kolonial, maka negara bukan menciptakan pemerintahan sebagai pelayan rakyat, tapi menjadi amtenar. Orang kemudian disuruh datang, difoto, tapi betapa sulitnya ia mendapatkan KTP, betapa sulitnya ia mendapatkan KK, betapa sulitnya ia mendapatkan kepastian saja. Jadi pejabat kita itu kalau ditanya kapan KTP saya jadi, jawabannya selalu tidak pernah tepat. Ya moga-moga 4-5 hari, ya siapa tahu seminggu. Tidak pernah bisa mengatakan 1 hari selesai, 2 hari selesai, 3 hari selesai. Alih-alih negara memberikan fasilitas KTP dengan cara mendatangi masyarakat, ini KTP Anda sudah jadi, pergunakan dengan baik karena Anda adalah warga negara yang diakui keberadaannya di dalam sebuah negara Indonesia, negara Pancasila. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Begitu pula orang ketika mengurus SIM. Bahkan yang paling kacau ketika kita ingin menabung ke negara yang diwakili oleh bank negara, itu disuruh antri. Bayangkan orang mau bayar pajak, orang mau bayar sekolah, orang mau mengajukan kredit KPR, orang mau apa saja di Indonesia itu disuruh antri. Orang mau ngasih duit aja disuruh antri. Itu negara yang dalam bahasa yang paling sederhana itu negara yang tidak negara. Mestinya kita punya cara yang paling cepat untuk memastikan mereka yang bayar itu tidak ada halangan. Ini dihalangi. Bayangkan kalau orang mau mengajukan kredit, orang mau mengajukan pinjaman, orang mau mengajukan investasi, orang mau bayar pajak saja itu disuruh antri. Itu kan kejahilian luar biasa dari mereka yang mengelola negara ini, sehingga orang yang mau mencintai republik saja tidak dilancarkan urusannya. Jadi untuk hal-hal yang sangat sepele, teori perlindungan sebagai nilai dasar dinamis pertama itu tidak terlihat dalam keseharian kita sebagai sebuah negara. Padahal kalimatnya kan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Yang kedua, teori memajukan kesejahteraan umum. Itu berarti ketika negara sudah berdiri dan mengakui warga negaranya, maka ia bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan mereka. Tapi fakta-fakta terakhir, rilis BPS yang terbaru itu menyebut jumlah pengangguran kita meningkat hampir 2-3%. Bagaimana orang bisa sejahtera kalau lapangan pekerjaan makin tidak ada? Bagaimana orang bisa sejahtera kalau tidak bekerja? Dan bagaimana orang bisa hidup secara layak kalau negara tidak memastikan warga negaranya bisa bekerja? Jadi agregator kedua dari frasa memajukan kesejahteraan umum itu tidak terlihat sama sekali di dalam konstruksi negara Pancasila. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Laporan-laporan lembaga-lembaga pendidikan, asosiasi guru, asosiasi dosen menyebut betapa kelompok-kelompok marginal itu belum bisa menjadi mereka yang mendapatkan pendidikan. Artinya kita memang sudah pernah masuk sebagai sebuah negara yang terbebas dari buta huruf, tapi beberapa warga negara Indonesia itu
mengalami kesulitan ketika ingin sekolah, terutama sekolah-sekolah formal. Jadi teori pencerdasan sebagai agregator ketiga dari konstruksi negara Pancasila itu relatif tidak berjalan di Indonesia secara maksimal. Walaupun kalau disurvei itu hanya 6 dari 10 orang Indonesia mengatakan tidak puas terhadap kinerja mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, yang terakhir kalau kita baca ikut serta dalam ketertiban dunia, maka refleksi dari mentalitas kedaulatan warga negara yang tumbuh karena dia terlindungi, tumbuh karena dia sejahtera, tumbuh karena dia cerdas, itu tidak terlihat. Dan kulminasi itu adalah hampir semua calon presiden kita itu terhubungkan dan dihubungi oleh kekuatan asing untuk menjadi petugas asing ketika dia menjadi presiden. Jadi beberapa survei yang kita lakukan maupun yang teman-teman lain lakukan menunjukkan bukti bahwa begitu banyak kepentingan asing tersambungkan dengan calon presiden dan kemudian tersambungkan secara resmi dengan presiden terpilih, karena memang negara tidak memberikan dorongan kepada warga negaranya untuk memiliki kemerdekaan dan kedaulatan berpikir dan bertindak saat ia belum menjadi pejabat. Jadi bagaimana bisa kita berharap dari warga negara biasa jika para pejabatnya sendiri tidak mencerminkan satu kedaulatan jiwanya ketika dia menjadi pejabat, karena memang 3 hal yang di atas itu tidak sempat dikerjakan oleh negara. Jadi ini sebenarnya adalah resiprokal. Jadi jika dia mengerjakan yang pertama, maka dampaknya adalah yang kedua. Jika dia mengerjakan yang kedua, dia dampaknya yang ketiga. Jika dia mengerjakan yang ketiga, dia dampaknya yang keempat. Artinya kalau dia mengerjakan yang keempat sebagai orang yang memiliki kedaulatan pikiran, kedaulatan tindakan, dia akan mengerjakan yang pertama, melindungi. Jadi orang yang menjadi pemimpin tidak memiliki sense of belonging, kedaulatan di dalam dirinya, tidak bisa dituntut untuk melindungi. Tidak mungkin, akalnya nggak akan nyampe. Presiden yang menjadi presiden dengan modal ketidakberdaulatan itu tidak mungkin dia melindungi. Karena tidak mungkin melindungi, maka yang ia ciptakan adalah undang-undang pro bukan warga negaranya, tapi pro orang yang membiayai dia. Undang-undang Omnibus Law dan yang lainnya itu representasi dari presiden terpilih yang tidak berdaulat sehingga dia tidak mungkin melindungi. Karena dia tidak melindungi, maka dia juga tidak mungkin mencerdaskan dan dia tidak mungkin menyejahterakan. Tidak mungkin. Karena itu ini seperti satu resiprokal yang harus dipotong sejarahnya nanti kalau negara Pancasila harus direalisasikan sebagai warisan cita-cita besar para pendiri republik. Soal bawahnya nanti gampang. Nah, masalahnya kita hari ini sedang berhadapan dengan satu pelapukan apa yang disebut dengan the head of the state. Pelapukan kepala negara, di mana kepala negara itu didorong oleh satu lokomotif anti kedaulatan sehingga dia tidak bisa menjadi ikut serta dalam ketertiban dunia, maka praksisnya nanti tidak bisa melindungi, tidak bisa menyejahterakan, tidak bisa mencerdaskan. Jadi kita tidak bisa hari ini bicara soal amandemen Undang-Undang 45, kita tidak lagi bisa bicara undang-undang di bawahnya sebagai agregator dan persambungan dengan Undang-Undang 45, tidak bisa lagi kita bicara bagaimana memproduksi satu kelembagaan yang Pancasilais. Karena lembaga-lembaga yang ada, misalnya kayak MK, lembaga-lembaga KPU, lembaga-lembaga governing state itu hadir bukan sebagai sebuah konsorsium kenegaraan, tapi sekedar tambal sulam akan hadirnya kamar baru dalam sebuah potret kenegaraan. Kita sulit sekali mendiskusikan bagaimana postulat MK, postulat KPU, postulat Komnas HAM dan seterusnya sebagai sebuah
integralisasi dari sebuah negara Pancasila, karena itu hanya pinggiran dari apa yang disebut dengan head of the state itu. Jadi ada pelapukan di otak kita, di kepala kita dalam negara ini, sehingga di bawahnya itu menjadi kacau balau. Orang dulu berpikir menciptakan KPK sebagai cara untuk menguatkan kelemahan Polri, kejaksaan, dan kehakiman menegakkan hukum. Tapi kemudian ia menjadi problem tersendiri. Orang dulu berpikir menciptakan Mahkamah Konstitusi itu sebagai cara agar produk legislasinya itu nyantol dengan konstitusi. Tapi MK kemudian menjadi lembaga sendiri yang tidak ada hubungannya dengan perlindungan, kesejahteraan, kecerdasan, dan kedaulatan. Orang berharap mendirikan KPU sebagai lembaga independen, bukan Depdagri yang dulu menjadi petugas pemilu. Tapi faktanya kemudian KPU tidak bisa independen karena diisi oleh orang-orang yang memang terhubungkan dengan dunia sponsor, sehingga ketika dia menjadi pejabat, dia tidak berdaulat. Karena tidak berdaulat, maka dia tidak melindungi partai politik, tidak melindungi pemilih, tidak melindungi kedaulatan dan kebebasan lubernya voters, dan seterusnya. Bagaimana dia mau mencerdaskan? Bagaimana dia mau mengkayakan? Yang paling asasi saja tidak. Jadi proyeksinya jelas kita belum mendapatkan satu gambaran utuh dari apa yang disebut dengan negara Pancasila. Dan di atas segalanya memang buku-buku tentang negara Pancasila adalah buku-buku yang makin langka. Lembaga-lembaga yang bicara Pancasila itu adalah lembaga-lembaga yang makin langka. Tumbuh beberapa pusat kajian Pancasila di beberapa kampus, tumbuh BPIP karena saya adalah salah satu tokoh yang ikut menyusunnya. Tapi begitu berdiri, ia bukan menyelesaikan persoalan Pancasila. Yang ia lakukan adalah memperkeruh persoalan Pancasila. Mengapa begitu? Karena suplemen agensinya itu adalah suplemen dari mereka yang tidak independen, mereka yang tidak memiliki jiwa kedaulatan. Karena tidak memiliki jiwa kedaulatan, maka begitu ia menjadi pejabat di lembaga-lembaga Pancasila itu, dia tidak memiliki gagasan perlindungan, tidak memiliki gagasan kecerdasan, tidak memiliki gagasan kesejahteraan. Dalam bahasa Jawanya itu mereka masih sebatas golek rupo lan sego. Nah, refleksi proyeksi ini penting kita sampaikan karena kita adalah para pemikir, sarjana, master, dan doktor yang punya kewajiban untuk memilih apakah akan terus bersama negara Pancasila dengan kondisi yang sedemikian kacau balau, ataukah kemudian ngedan bersama mereka yang tiba-tiba membayangkan khalifah, membayangkan negara sekuler, membayangkan negara agama, membayangkan negara komunis. Jadi orang memilih negara khilafah sebenarnya adalah karena dia kecewa tidak munculnya negara Pancasila, kira-kira gitu kalau kita mau fair. Orang membayangkan munculnya negara Cina sebagai sebuah imagine community baru, maka di lain karena ia dendam terhadap sejarahnya, katakanlah orang-orang itu adalah anak turunnya para PKI, tapi di atas segalanya karena dia tidak melihat bahwa konstruksi negara Pancasila itu membuat mereka terlindungi, membuat mereka sejahtera, membuat mereka cerdas, membuat mereka menjadi berdaulat. Jadi hadirnya imajinasi baru atau sesuatu yang lama tapi dibarukan, baik atas nama khilafah, negara sekuler, negara komunis, sesungguhnya adalah karena kita gagal memastikan hadirnya negara Pancasila yang agregatornya itu cuma 4, melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan, dan berdaulat karena ikut serta dalam ketertiban dunia. Maka menurut saya yang paling bagus ketika terjadi pelapukan kepala itu tidak bisa tidak kecuali menuliskan kembali konsepsi-konsepsi ini, mengajarkannya di mana-mana, dan kemudian jangan terlalu bermimpi akan melahirkan negara Pancasila yang isinya agensi Pancasila dalam waktu setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun.
Bisa saja tanaman ini akan berbuah setelah kita tidak ada. Tapi itu adalah satu-satunya cara yang menurut saya paling elegan ketika kita tahu bahwa secara proyektif negara Pancasila hari ini berhadapan dengan mereka yang sedang memimpikan sesuatu yang lama tetapi dibarukan, sesuatu yang mungkin terjadi di negara lain tapi dia tidak tahu bahwa apa yang baik di negara lain seringkali menjadi bumerang di Indonesia, dan itu sudah sering kita coba. Kita melihat demokrasi langsung di negara lain sukses, begitu kita transfer ke Indonesia jadi masalah. Kita melihat multi partai di negara lain sukses, di negara kita menimbulkan masalah. Kita melihat lahirnya Mahkamah Konstitusi di beberapa negara itu hebat, di kita itu malah jadi mahkamah yang dicela-cela. Kita melihat KPK di beberapa negara itu sukses menghabisi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang terjadi di sini itu dia menjadi bagian integral dari tumbuh dan berkembangnya KKN. Jadi orang seringkali melupakan proses-proses imitasi itu sudah pernah kita kerjakan dan tidak ada hasilnya, tapi dia masih terbayang-bayang oleh kesuksesan kasus itu di negara lain, seakan-akan kalau dicangkokkan ke Indonesia itu berhasil. Jadi kalau misalnya kita tanya ke HTI, teman-teman HTI itu, kenapa Anda membayangkan khilafah akan berhasil di Indonesia? Bayangan pertama karena memang citra khalifah itu bagus. Bagus di negara lain, seakan-akan akan bagus di kita. Lalu dari argumentasi itu ditambah oleh dua hal. Ada perintah Tuhan dan nabinya katanya. Yang kedua, yang jelas mereka kecewa terhadap konstruksi negara Pancasila yang tidak menjadi realitas pada kehidupan kita yang sedang kita hidupi bersama-sama. Mungkin begini, yang paling sederhana dulu ya. Yang paling sederhana dari praktek negara Pancasila sebenarnya adalah sumpah yang dikerjakan oleh mereka yang menjadi pejabat, selalu bersumpah atas nama Pancasila. Coba cek. Ketika Anda menjadi menteri, ketika Anda menjadi bupati, ketika Anda menjadi presiden, ketika Anda menjadi siapapun pejabat publik di Indonesia, pasti ada sumpah di dalamnya menjalankan Pancasila dan Undang-Undang 145 di dalam tugas 5 tahunan itu. Pasti itu. Jadi secara teks terpenuhi memang. Tetapi secara konteks ada hal-hal substantif yang memang tidak terlalu binded, tidak terlalu nyambung. Jadi sebenarnya bicara Pancasila dan bicara keindonesiaan itu kan seperti koin yang berwajah ganda. Tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa dipertentangkan, karena bicara Indonesia itu bicara Pancasila. Tapi justru disitulah jantung utama ketidakhadiran mata kuliah Pancasila dan Indonesia itu terjadi di mana-mana. Organisasi-organisasi besar yang menghidupi Indonesia itu organisasi-organisasi yang tidak bicarain Indonesia. Misalnya dalam konteks keislaman, lahir HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Tidak ada mata kuliah keindonesiaan. Cak Nur sebagai salah satu ketua umum, iya, dia pernah menuliskan buku ketika sedang jaya-jaya keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan. Tapi kurikulum keindonesiaan dan Pancasila itu tidak ada di Himpunan Mahasiswa Islam. MUI, Majelis Ulama Indonesia, lebih besar karena anggotanya bisa dari NU, Muhammadiyah, dan sebagainya. Lebih besar, anggotanya lebih banyak. Tidak ada mata kuliah soal itu. Golongan karya, apalagi. P3 lebih jelas, PKS lebih kacau lagi. Jadi organisasi-organisasi kita, mau organisasi politik, organisasi massa, itu tidak menganggap Pancasila dan keindonesiaan itu mata kuliah wajib yang harus didiskusikan minimal itu. Nah, di sekolah-sekolah formal sempat ada mata kuliah Pancasila, tapi mata kuliah keindonesiaan itu kan tidak ada. Sekarang banjir sekolahan PAUD sebagai sekolahan alternatif atau sekolah-sekolah pra TK yang tumbuh subur di mana-mana. Itu mata kuliah wajibnya menghafal Al-Qur'an. Bukan mengetahui Indonesia dari awal. Tumbuh sekolah-sekolah alam
dia diajak mengenal alam, tapi tidak pernah diajak mengenal Indonesia secara lebih dalam soal kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Apalagi yang sekolah-sekolah non formal, kursus-kursus itu lebih pragmatis lagi. Jadi ini seperti telur dan ayam. Kadang kita bicara ayamnya tapi lupa bicara telurnya. Kadang kita bicara telur, kita lupa bicara ayamnya. Padahal telur dan ayam itu sepasang mata kuliah dasar wajib yang harus tumbuh dan berkembang di sekolah-sekolah formal, non formal, dan informal. Tapi repotnya menterinya itu juga nggak ngerti soal itu. Ini kan soal kebijakan negara harusnya. Jadi bicara keindonesiaan, bicara Pancasila itu bicara kebijakan nasional. Dan kebijakan nasional itu diwakili oleh dua oknum, Presiden dan Menteri Pendidikan. Yang repot, Presiden kita nggak ngerti, Menteri Pendidikan kita nggak paham. Maka tidak mungkin kita menuntut organisasi massa, menuntut pendidikan informal, menuntut pendidikan non formal bicara soal itu. Sebab ini adalah bicara negara, tapi aparatus negaranya sendiri nggak ngerti. Saya masih ingat pertama kali menghadap Pak Jokowi sebagai presiden terpilih, bicara soal ideologi Pancasila, GBHN dan UKP-PIP, dulu UKP sebelum jadi PPIP. Jawabannya sama seperti yang kita dengar, ruwet, ruwet, dan ruwet. Saya ingat, saya masih punya fotonya dan masih punya rekamannya itu. Jawabannya sama, ruwet gitu. Jadi harus ada new campaign, kampanye baru. Orang boleh saja ini capek bicara Pancasila, tapi harus ada orang seperti kita yang menyadari bahwa sudahlah, ketika tidak bisa berharap ke negara, tidak bisa berharap kepada kementerian, tidak bisa berharap pada lembaga-lembaga formal, maka secara informal lembaga-lembaga seperti Nusantara Center harus bicara itu. Kecuali tadi seperti yang saya sebutkan, kita sudah menyerah nih, udahlah Pancasila selesai, lalu pilihannya kan memilih khilafah, memilih negara sekuler, atau sekalian negara komunis sebagai alternatif gitu. Dan ketiga-tiganya itu kan punya ideal type. Negara komunis ada seperti Soviet, seperti China, walaupun China sekarang sedang mereproduksi menjadi sebuah negara state capitalism, tapi ada ideal type-nya. Lalu khilafah ada ideal type-nya, ribuan tahun yang lalu, beberapa ratus tahun yang lalu kan ada contoh-contohnya, kita bisa mereproduksinya gitu. Nah, tapi kalau saya sudah jelas, aku bersama Soekarno dan para pendiri Republik untuk mengatakan say no to khilafah, say no to secularism, say no to communism. I stand with Pancasila State. Dan memulainya dengan pendidikan. Ya, dalam diskusi-diskusi para pegiat Pancasila, memang salah satu problem dari Pancasila itu sendiri tidak detail sampai ke situ. Tapi sebenarnya kalau kita bicara sebelum soal detailitas Pancasila, Islam sendiri juga memerlukan hampir 300 tahun untuk sampai detail. Bahkan sholat dibuat menjadi 5 kali dengan 5 waktu yang berbeda itu bukan separuh 20 tahun Pak Nabi Muhammad sampai meninggal, sampai para khulafaur rasyidin. Itu kan para sejarawan menyebutnya pada masa-masa sahabat kecil ya. Begitu pula rukun Islam, rukun iman, dan seterusnya. Artinya peradaban besar itu tidak secepat yang kita maui. Itulah. Saya kira Amerika sebagai sebuah peradaban yang raya itu juga mulai gigantik setelah 1900. Dia merdeka 1770-an, tapi gigantik. Orang lalu mendengar Amerika, orang lalu tahu bahwa Amerika itu punya mimpi-mimpi yang besar yang kemudian menjadi negara besar ya 1900 ke sini lah, terutama sejak kemenangan Perang Dunia. Jadi perlu waktu. Amerika, Islam, saya kira China juga begitu, perlu waktu. Negeri-negeri Arab yang relatif hari ini tidak bisa menampilkan diri sebagai sebuah kekhalifahan tetapi sejahtera, saya kira juga butuh waktu. Nah, yang
Kalau saya dalam posisi itu adalah mendorong secepat-cepatnya supaya perintilan-perintilan ini kita selesaikan. Nah, sayangnya ketika kita mau bicara perintilan ini, ada pelapukan kepala yang luar biasa. Tapi itu juga terjadi di peradaban-peradaban lain. Islam juga begitu Nabi Muhammad meninggal kan pertikaiannya luar biasa. Menantunya ribut sama keponakannya, ada perang Siffin, ada ini, dan ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari situ. Jadi soal sanksi sosial, soal sanksi kebudayaan itu penting, tapi menurut saya itu bisa kita kerjakan kalau pelapukan kepala ini bisa kita selesaikan dahulu. Sepanjang kepala negara, kepala pemerintahan itu tidak bisa kita produksi sebagai sebuah idealitas kepala negara yang nanti dia maksum untuk mengerjakan ke bawahnya, melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan, lalu membuat dekret agar Undang-Undang Dasar 45 itu lebih Pancasilais, lalu membuat dekret soal sistem ekonomi, sistem keuangan, dan seterusnya. Ya nggak bisa. Jadi kampanye kita itu harus menohok pada dua hal. Kampanye kesadaran memilih pemimpin yang punya gagasan besar, pada saat yang sama menyiapkan anak didik itu di sekolah-sekolah informal dan non-formal, sampai nanti kita punya kemampuan untuk menciptakan sekolah formal, agar kalau kita tidak menemukan kepala negara yang seperti itu, ya nanti anak didik itu gitu. Nah, baru kita bicara yang perintilan, soal sanksi sosial, soal filosofi Pancasila yang lebih mendalam, soal penerbitan buku, dan seterusnya itu. Itu satu hal. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan juga, Jawa memang punya kebudayaan yang agak unik. Jadi kalau kita melihat dan membaca Pancasila, sebenarnya intinya kan hibridasi itu. Jadi kalau orang bertanya sebenarnya Pancasila itu apa, dalam bahasa sosiologi kita ingin menyebutnya sebagai sebuah hibridasi. Karena hibridasi dia lentur. Sebab kalau tidak lentur, sulit sekali menyatukan begitu banyak gugus kepulauan, gugus kelautan, gugus sara, gugus suku, gugus keagamaan, dan sebagainya gitu. Jadi ini ciri utama Pancasila dan Jawa itu sama. Hybrid. Dan hybrid itu membutuhkan kelenturan. Makanya perlu didiskusikan nanti kalau kita sudah punya kepala negara yang benar, bagaimana itu diaplikasikan pada hal yang perintilan-perintilan. Tapi itu belum begitu penting menurut saya. Yang paling penting sekarang adalah menyadarkan masyarakat untuk mencari pemimpin yang kepala negara. Lalu ke bawahnya menyelesaikan hal yang agak besar itu, lalu yang perintilan-perintilan. Tapi saya setuju bahwa di dalam kebudayaan kita memang tidak terlalu lurus, tidak terlalu tegas, tidak terlalu kaku, karena memang mentalitas Jawa itu mentalitas kelenturan, mentalitas hybrid, mentalitas hibridasi gitu. Jadi dia kedatangan agama lain dia senyum, dia kedatangan orang tidak beragama dia senyum, dia kedatangan Tuhan juga monggo, dia dalam hal keagamaan. Dia kedatangan sistem ekonomi liberal juga dia senyum, kedatangan sistem ekonomi non kapital juga dia senyum, tidak ada sistem ekonomi juga senyum. Orang Jawa ini luar biasa gitu. Saking luar biasanya kadang-kadang orang tidak ngerti bahwa orang Jawa itu ya tidak kemana-mana gitu. Dan itu bisa diselidiki karena dalam bahasa Atlantik, Jawa ini mengalami apa yang disebut dengan kutukan sumber daya alam. Jadi orang Jawa itu tidur di bawah pohon itu sudah enak. Karena sudah enak maka dia tidak membayangkan punya rumah yang besar. Jadi rumah-rumah yang kita tempati ini kan rumah-rumah hasil karbon kopi dari para penjajah, karena para penjajah itu tidak bisa hidup di bawah pohon. Maka kalau kita lihat dan hidup di negara Jawa atau di Pulau Jawa atau di kebangsaan Jawa atau di suku Jawa, itu orangnya suka memberi dan tidak ribut kalau dicuri, karena begitu banyaknya kita kekayaan yang kita miliki gitu. Jadi orang Jawa itu seperti orang yang bersikap kepada udara. Danone itu ngerampok air, orang Jawa itu nggak ada yang protes. Danone itu kan ngerampok di mana-mana, sumber air itu dibeli, diproduksi, airnya juga kita beli. Itu orang Jawa itu.
Lalu karena dia besar, mempengaruhi suku-suku lain, suku-suku yang di Sumatera, di Kalimantan, dan di pulau-pulau lain, sehingga mereka seperti mengalami Jawaisasi, dan karena mengalami Jawaisasi, mereka menurunkan derajat sanksi sosial ketika terjadi peristiwa-peristiwa itu gitu. Itu juga mungkin yang dulu mengakibatkan ada konsensus mikul duwul mendem jero. Pak Harto itu ditekan luar biasa oleh mereka yang kritis kepada Soekarno, tapi Pak Harto nggak mau menghukum Soekarno. Begitu pula kita itu luar biasa ingin sekali Soeharto itu dihukum, tapi nggak tahu siapa yang melakukannya. Pak Harto nggak sempat dihukum sampai meninggal. Begitu pula juga saya dan teman-teman dulu ingin sekali Abdurrahman itu dihukum. Saya sempat membayangkan kita meniru Korea Selatan ketika membuat aturan tegas bahwa siapapun yang memimpin kalau salah itu harus dipancung kepalanya. Dan Abdurrahman Wahid dulu saya dan teman-teman sempat kita proyeksikan sebagai contoh supaya nggak dicontoh oleh presiden-presiden berikutnya. Tapi sampai meninggal tidak ada hukuman apapun kepada dia. Jadi cukup diturunkan lalu pulang ke rumah tetap diaku sebagai mantan kepala negara dan seterusnya. Jadi memang ada satu situasi di mana kebudayaan kita itu kebudayaan yang sangat lentur, tapi di atas segalanya sebenarnya itu belum sempat kita diskusikan, apalagi dicarikan struktur dan tipenya, karena memang pelapukannya itu di atas nih, yang di atas dulu nih. Kira-kira gitu Pak Irawan. Saya menulis trias ekonomika untuk menjawab pertanyaan Pak Heri ya. Jadi dalam konsep trias ekonomika sebagai pasangan trias politika itu, pengusaha atau pebisnis hanya menguasai 25% dari pembangunan nasional. Jadi trias ekonomika itu agensinya 3. Pertama koperasi, yang kedua negara diwakili oleh BUMN, yang ketiga swasta, dalam hal ini pebisnis dan pengusaha. Nah, kalau mau dipresentasi, koperasi itu 60%, BUMN 30%, swasta itu 10%. Nantinya kalau sudah benar, BUMN itu menjadi koperasi. Jadi koperasi itu menguasai 90% dalam situasi keekonomian nasional. Yang 10% tetap menjadi pengusaha. Karena itu pengusaha, pebisnis dan sebagainya termasuk modal asing itu bergerak di kekayaan negara yang tidak dikuasai oleh negara. Jalur distribusi, jalur konsumsi, jalur retail mungkin bisa ya. Tapi untuk hal-hal yang bersifat vital dan berhubungan dengan masyarakat banyak, itu milik koperasi dan BUMN. Jadi bayangan saya nanti kalau negara Pancasila yang paripurna itu adalah bandara, tol, pelabuhan itu milik koperasi, bukan milik swasta seperti sekarang.